kembali kita ngobrol inspiratif bareng SAS. Ya, sekarang ini kita ngomongin tentang food truck, ya. Ini kan lagi rame-ramenya atau lagi boomingnya tentang food truck ya, lagi banyak. Kali ini kita ngobrol sama teman-teman food truck. Di sini ada Bro Rizky, ya. Kemudian ada Bro Tommy. Kemudian ada melalui online ini ada Chef Widi yang posisinya sekarang ada di Abu Dhabi nih. Nah, oke. Jadi memang Chef Widi juga pelaku food truck sebetulnya di Surabaya ya. Cuman sekarang beliau lagi berkarir di Abu Dhabi. Nah, sementara vakum dulu maksudnya. Oke. Ini yes, kita ngobrol-ngobrol simple tapi bermanfaat buat teman-teman yang lain, maksudnya gitu. Ya. Awal terbentuknya komunitas Surabaya Food Truck ini kapan? Kita berdirinya tahun 2015. Loh, udah lumayan lama ya? Udah lama. Udah 7 tahun ya? Iya, udah 7 tahun. Itu awalnya dari gimana kok bisa sampai terbentuk? Awalnya sendiri-sendiri gitu? Iya, awalnya sendiri-sendiri, kita jualan independen sendiri-sendiri. Terus kemudian ketemu di satu event. Kemudian dari situ kita ketemu sama teman-teman food truck dari Jakarta juga. Terus ngobrol-ngobrol, ayo bikin di Surabaya. Akhirnya kita bikin ya dari tahun lalu sampai sekarang. Cuman ya anggotanya tetap silih berganti, keluar masuk. Cuman sampai sekarang masih berdiri. Oke. Kalau Chef Widi sendiri mulai buat food truck itu tahun berapa? Saya concern di food truck itu mulai tahun 2020 ya. 2020. Saya udah mulai bangun. Ya, jadi saya tahun 2010 saya bergerak di catering awalnya. Oke. Jadi kita bergerak di catering dan saya berkembang ke food truck itu tadi. Ya melalui Mas Rizky juga kita ngobrol-ngobrol soal bagaimana sih food truck itu juga, bagaimana regulasinya juga seperti itu. Awal-awal saya belajar ke Mas Rizky juga awalnya. Oke. Nah ini kan berarti 3 masa yang berbeda nih sebetulnya. Iya. Karena Bener. yang satu lagi Bro Tommy ini justru baru berdiri ketika menjelang Ramadan ini ya. Iya. Ya, jadi Iya. memanfaatkan momen maksudnya. Nah, itu. Memanfaatkan momen untuk orang berbuka puasa ya, malam ya. Iya. Oke. Nah, ini kan tiga momen yang berbeda. Kalau ini memang dari awal kan gitu ya. Iya. Dari awal sebelumnya jauh sebelum pandemi pun sudah Iya. memang terfokus di food truck gitu ya. Kalau Chef Widi memang memanfaatkan momen masa-masa pandemi itu sengaja memang seperti itu. Ya awalnya sih memang pada saat pandemi juga ya tidak menutup kemungkinan juga kita juga pandemi sangat berdarah-darah juga, makanya kita gimana cara memutar otak untuk menambah Betul, melakukan segala cara ya penghasilan gitu itu ya. Dan banyak teman-teman juga yang lagi dirumahkan juga, makanya saya merangkul mereka untuk mari kita sama-sama cari duit di masa-masa pandemi seperti itu. Oke. Awalnya seperti itu, Pak. Terus kemudian saya sempat baca di berita sampai pada akhirnya food truck ini terbentuk satu komunitas yang kemarin sempat viral beberapa waktu lalu, waktu Mandalika ya, dibuatkan event GP MotoGP iya, itu ya. Benar. Itu seperti apa, gimana Mas, ini kok bisa sampai masuk ke ini? Jadi itu memang program dari Kemenparekraf. Jadi untuk istilahnya kayak yuk kita udah terpuruk sekian lama, kita nyoba buat bangkit lagi dengan untungnya ya Menteri Kemenparekraf Sandiaga Uno itu memang punya program UMKM yang istilahnya yang lagi tren sekarang, terus yang mudah kita semua bisa buka, istilah modalnya juga nggak terlalu gede kan food truck, Pak. Jadi kita bikinnya itu tadi dari komunitas dari Jakarta, Surabaya sampai Solo sampai ke Mandalika. Jadi kita itu dibuatkan seperti apa, Mas? Per dibuatkan kota event. masing-masing? Iya, per kota masing-masing. Oke. Jadi road to trip gitu. Jadi dari Jakarta ke Solo, Surabaya, terus finishnya di Mandalika. Food trucknya? Food trucknya.
gitu. Oh, jadi ikut ke sana, ke Mandalika? Iya, yang dari Surabaya ada satu yang berangkat. Tapi memang nggak semua, tapi total perwakilan. Gitu, tiap kota. Total ada 10 food truck dari Jakarta ke Mandalika. Sampai akhirnya di sana disediakan tempat untuk mereka bisa buka di yang gitu. Bener. Dan memang nggak ada biaya sewa, kita dapat uang transport, kita dapat uang modal, jadi bener-bener disupport sama Kemenpar untuk bikin event di sana. Oh, luar biasa ya. Jadi mendukung ke UMKM-nya lumayan tinggi ya jadinya ya. Oke, kemudian kita bicara tadi soal modalnya nggak berapa besar katanya. Kalau dari masing-masing ini kira-kira sampai berapa sih untuk mendirikan food truck nih, supaya teman-teman yang ini tahu gitu loh ya, yang melihat online ini tahu bahwa ini tertarik, ini pingin mendirikan food truck, kira-kira biayanya sampai berapa? Nah, kayak gimana gitu, gimana coba? Mas Tommy dulu. Kalau modal sih paling mahal pasti mobilnya ya. Mobilnya ya? Iya. Oke, terus total mungkin budget di luar mobil kali ya. Ya. Itu mobil kan tergantung masing-masing ya. Iya. Nah, yang penting agak gede aja kan gitu. Iya. Nah, yang penting cukup lah untuk berjualan. Itu kurang lebih mulai bangun boxnya, terus bangun box sekitar berapa? Kalau kita kena murah sih. Kalau di sana. Oh gitu. Sekitar 9 jutaan lah. 9 juta. Iya. 9 juta itu udah paket, ada apa namanya, wastafel, terus ada kompor itu, terus ada meja standar lah, itu meja sama meja kerja ya. Meja display atau meja kerja? Meja sudah sepaket pokoknya. Ya sepaket itu. Terus untuk kita kan di mungkin minuman ya, minuman itu sama untuk bahannya kurang lebih sekitar 7 jutaan. Ya, itu udah komplit. Udah komplit. Soalnya kita juga minimalisasi, kita nggak bisa display kayak yang di tempat-tempat kayak tempat-tempat kayak di kafe-kafe yang permanen. Jadi kita rangkum. Itu udah termasuk brandingnya, pemasangan branding. Itu udah. Branding namanya apa dan sebagainya, itu vinilnya begitu. Itu udah termasuk gitu. Berarti sekitar antara 15 sampai 20 jutaan. Iya, sekitar segitu. Kalau dari Rizky? Kalau saya kebetulan saya pakai VW Kombi tahun 74. Nah, itu yang langka itu tambah. Ya, itu dapatnya dulu 40 juta. Mobilnya? Ya, mobilnya 40 juta. Terus bar stationnya saya bikin dari stainless, itu habis 6. Terus udah kecuali alat-alat soalnya sambil jalan, jadi sambil kita pakai alat seadanya, pakai manual, kan saya jualan kopi, jadi pakai manual dulu semuanya, terus lama-lama ada omset kita beli mesin, kita beli grinder gitu sih. Proses ya? Iya, proses. Jadi total dari awalnya manual gitu? Iya, total 50-an lah, 50 sampai 60-an sudah termasuk mobil, sambil jalan sambil kita upgrade. Kayaknya kan yang lebih tinggi CVD karena jualannya ayam ya, cewek. Waktu itu apa jualan jauh? Roast chicken ya? Roast duck atau roast chicken? Packing duck kita. Packing duck ya? Iya, packing duck. Nah, itu sampai berapa, Chef? Buat food truck itu, habis berapa? Food truck saya total waktu pembangunan awal itu sekitar 80 juta. Nah, itu dari apa aja? Paling besar nih? Itu dari mobilnya sendiri 43, itu kondisi mati dan rusak lah, hitungannya mesinnya juga. Oke. Jadi untuk menghidupkan juga, habisnya juga lumayan. Pakai Mazda ya kalau nggak salah ya? Mazda E2000. Iya, E2000 ya? Iya, Mazda E2000 lumayan terdirinya juga. Spare-partnya mahal. Dan untuk interiornya juga saya berbasiskan Venus dalamnya dan plywood, dan juga semi stainless juga. Di dalamnya ada sink sesuai regulasi dan standar food truck juga. Kita ada sink, ada mini kitchen di situ juga. Dan untuk yang langsung api saya bikin di luar karena jadi bukan di dalam mobil ya roasternya ya? Iya. Di luar ya berarti? Misalkan kayak grill gitu. Ya, kita taruh di luar.
karena pakai roster kan? seperti itu. Atau Kalau kita jualannya pre-cook, Pak. Udah di Jadi kita bikin di Oh, dari rumah, di roastingnya, di sana tinggal ngegrill. ya, jadi dari rumah udah kita kondisi frozen, jadi kita tinggal reheat aja di lapangan. gitu ya. Saya pikir penyajian khusus jadi- terus di tempat gitu langsung kemudian enggak ya, ternyata. Jadi untuk yang di tempat kita tinggal goreng atau tumis seperti itu aja. Oke. Nah, sekarang suka dukanya selama menjalankan food truck wis. Kalau mungkin dari yang sudah lama sama yang kalau mungkin selama Ramadan banyak sukanya ya kan? Karena nungguin buka cuma nungguin buka mana ya kan? Suka dukanya seperti apa coba? Yang paling lama dulu ya. Kalau saya sih strateginya itu ketika kita nyari tempat jualan. Karena kan kita bawa anggota nih, nggak sendiri-sendiri. Jadi Bareng ya, Pak, ya? bayangin, jadi kita 10 mobil katakanlah 10 food truck, kita cari tempat bareng-bareng itu kan susah. Nah, untungnya kita juga ada beberapa relasi dari teman-teman IO, teman-teman brand motor. Nah, kita ajukan jadi proposal. bukan berdiam di satu tempat gitu enggak? Kalau kita punya base camp sudah, dan kita memang mengusahakan setiap anggota harus ada base campnya. Jadi supaya nggak bingung ketika jualan di pinggir jalan di obrak Pol PP atau di Base campnya, masalah perizinan. Kita ada di Panglima Sudirman base campnya sekarang. Di sebelah Di mana? lapangan sebelahnya Bambu Runcing, milik satu brand motor. Oh, gak apa-apa lah kalau itu ya. Mungkin Apa kita ya? sebut yang Yamaha Land itu Iya, ya. benar, Yamaha Land. Oke, paham. Sebelumnya di Fairground Surabaya Barat, Intiland. Oh ya, tahu. Ya. Background, ya. Ya, Sebelumnya sempat ngumpul di situ ya. benar. Tapi sekarang terfokus di Yamaha Land Iya, gitu. jadi kita memang untuk anggota kita menyediakan base camp, jadi kita bangun bareng-bareng. Tapi kalau memang ada anggota kayak Chef Wida kan lagi off nih, dia mau event-event aja di luar Yamaha Land yang nggak tiap hari jualan seperti kita di Yamaha Land, itu nggak apa-apa. Kita mengembalikan haknya ke semua masing-masing owner. Gitu Pak. Tapi kalau mau jalan bareng, ayo ini ada tempat, kita sewa bareng, kita bayar bareng. Gitu. Nah, kalau lagi keluar gitu termasuk yang di Yamaha Land kosong. Kosong. Oh, gitu ya. Iya, kosong. Terus kemudian ada yang di kalau yang Brutom ini di Al-Akbar. Masjid Agung ya, Iya. Al-Akbar ya. Iya. Al-Akbar. Setiap hari tetap di situ. Setiap hari tetap. Tapi belum bergabung di komunitas. Belum, masih Baru ya? 3 minggu. Nah, boleh. Mama nanti mau gabung boleh lah. Boleh. Iya. Nanti tanya Boleh. reguleran. Regulasinya Ya. Nah, gitu, ya. supaya nanti bisa bergabung apa dan sebagainya ya. Siap. Kan semakin besar semakin bagus gitu Iya. komunitas ya. Benar. Terus kemudian kalau saya Widi sendiri memilih malah berangkat ke Abu Dhabi ini kenapa malah? Di Wida. Nah, Ya kebetulan saya juga masih berprofesi aktif Pak ya sebagai Di chef. dunia perhotelan Jadi ya? Ada nah. ya di dunia perhotelan, jadi juga ada kesempatan juga ada penawaran juga saya langsung berangkat itu. Yang penting gajinya cukup ya. Tapi info tambahan, food trucknya Chef Wida masih jalan, Pak. Nah, itu yang jalanin siapa sekarang? Ada staff yang jalanin Ada, atau Pak. dari Ada tim. Ada saudara ada keluarga rekan yang- saya Pak. Ya rekan partner, ada partner. Jadi sekarang ikut event-event partner saya yang jalan. Jadi Masih. Oh, kita sebagai tim broadcasting aja Pak saya di sini. gitu. Oh, berarti bukan ditinggalkan terus ditutup karena berangkat kan enggak ya? Iya. Masih tetap buka Jadi berarti waktu ya? saya berangkat tetap buka Pak. Tuh, Ada oke. event-event Berarti yang di Yamaha selalu juga. aktif. Kalau sementara ini Chef Wida masih event-event, jadi nggak stay di Yamaha Land. Tapi ketika ada event food truck, event apa, kita tetap komunikasi, dia tetap berangkat juga food trucknya. Enggak ada rencana buka cabang juga. Insya Allah. Oke. Jadi ya istilahnya kalau mama kita lihat dari cara internasional kan memang orang-orang di Amerika itu kan hobi banget ya food truck ya. Ya. Tapi di Indonesia sendiri kan istilahnya belum lama ya kan. Ya. Ya baru beberapa tahun ini kan gitu ya sama seperti Bro Rizky gitu. Kemudian awal terpikirnya food truck ini sendiri awalnya gimana? Dulu awalnya mau buka
coffee shop sebenarnya. Cuman waktu survei di Surabaya kan mahal-mahal untuk lahannya. Oke. Mulai dari kontrak ataupun apalagi beli. Nah, kemudian saya mikir kalau kita kontrak terus kontrakannya habis, mau diperpanjang pasti dimahalin. Kalau enggak yang punya lahan buka sendiri. Terus kalau kita nggak ngelanjut nih, yang kita bawa cuman ya dalamnya aja kayak meja kursi, alat-alat gitu. Nah, tapi kalau food truck nih, misalkan worst case terburuk, gak balik cuan pun saya masih punya investasi mobil. Jadi mobilnya bisa saya jual ataupun saya jual usaha lain atau gimana. Jadi masih ada yang dibawa pulang gitu. Kalau kontak kan kita nggak bawa pulang apa-apa. Nah, tapi untuk perizinannya sendiri seperti apa? Apa ada izin khusus untuk food truck ini? Nah, kalau food truck nih sampai saat ini kita izinnya izin UMKM aja. Oh gitu ya? Iya. Terus kalau pajak selama penghasilannya tidak lebih dari 25 juta sebulan kita cuma wajib lapor aja. Oh, jadi nggak ada izin khusus untuk penggunaan kendaraan itu untuk itu pajak? Nggak ada ya? Nggak ada, sampai sekarang belum ada. Kecuali dimodifikasi khusus kayak misalkan sasisnya dipanjangin, rodanya ditambahin jadi berapa gitu. Nah, kalau kita kan sebisa mungkin bentuk fisiknya masih bentuk fisik mobilnya, kayak misalkan mobilnya Grand Max ya tetap mobil Grand Max, VW Kombi tetap mobil VW Kombi, nggak usah yang dipanjangin atau digimanain. Nah, itu kena. Kalau itu kena. Kalau sudah memodifikasi atau memperpanjang, memperlebar itu biasanya kena perizinan. Oh, oke. Gitu ya. Terus kalau semama per masing-masing kira-kira biaya sewa tempat itu sampai berapa? Kalau di tempat kita di Yamaha Land itu per bulannya kenanya kira-kira 1,5 juta per bulan. Kalau di Masjid Agung? Masjid Agung harian sih itu. Harian untuk sewanya kurang lebihnya sekitar 15 sampai 20 ribu per hari. Itu biaya parkir lah ya teman ya? Iya. Listrik sama sampah itu. Oh, dapat listrik Mas? Iya, dapat listrik. Oke. Kalau di Yamaha juga dapat listrik maksimal 20 ampere, jadi mau yang pakai mesin kopi masih bisa lah nyala. Terus ada tempat kursi mejanya, ada tendanya, ada fasilitas kayak live musik, jadi udah include itu semua dari Pak. Nah, sekarang bicara tentang pasar. Terus antusias masyarakat atau anak-anak muda itu terhadap food truck sendiri sampai sekarang ini gimana? Bagus sih. Gitu ya. Kalau di namanya IWB Street Bar. Itu minuman street bar ya. Ini berarti berupa minuman kayak seperti apa? Sebetulnya street bar itu kan kita ambil namanya ya. Barnya itu bukan bar untuk alkohol enggak sih? Nah, koktail ya. Jadi hitungannya ya kayak mungkin hampir sama Bro Rizky. Ya mungkin kita ada kopi juga, ada latte, mungkin ada squash juga, ada koktail ya penyambilnya. Ya hampir kayak gitulah. Terus apa ya? Kayak signature, mungkin ada klepon latte juga ada, kayak gitu aja. Ya, kalau di fokus kopi. Enggak sih, ada kopi, susu, mocktail, es blend, terus makanannya kita serba ya? grill sih ya, hampir sama. Ada snacknya sih kayak grill gitu ada. Oh, ada snacknya juga. Ada. Cuman kalau di sini belum ada snack ya? Belum ya. Itu sampai seberapa antusiasnya? Antusiasnya sih masih oke, karena kalau saya bilang sih kalau makanan minuman, apalagi yang nggak mengikuti tren, maksudnya minuman yang memang sudah kulturnya kita kayak kopi itu kan sudah kultur kan, jadi bukan makanan minuman tren. Aku rasa bakal bertahan lama sih, dan antusiasnya pasti ada dari generasi ke generasi. Gitu ya. Terus pemasarannya sendiri itu sudah sampai semana? Apa hanya nunggu di tempat orang datang, terus kemudian atau ada melalui online juga? Udah jalan belum? Online udah. Melalui online juga ya? Ada ya? Sudah. Kalau di kita online sudah, semua anggota sudah ada. Jadi online, kemudian ada, kalau kita marketingnya biasanya dari sosial media, terus kita juga melayani kayak event-event kayak misalkan open house perumahan, customer ulang tahun, ikut juga ya? Ikut juga. Ada juga ya tadi. Melayani panggilan pun kita melayani juga, sampai sama kayak catering gitu Pak. Cuman kita datang beserta food trucknya. Itu sering dibuat ulang tahun, brand awareness, wedding, launching produk, gitu? Wedding. Sampai kita gitunya juga ya, bisa dipakai gitu ya? Bisa dipakai gitu.
Ya unik juga ya, jadi nikahan ada food truck Iya. jajan gitu ya. Apalagi kan sekarang nikahan lagi musim yang outdoor nih, garden apa. Nah, cocok kan kalau ada food trucknya di depan situ. Nah itu bisa tuh buat teman-teman yang mungkin nikahan mau datangkan food truck ini boleh. Ya. Biasanya kan kalau umumnya ada yang berupa datangkan rombong ya. Iya. Ya kalau di acara wedding di resepsi gitu kan pakai rombong-rombong kan gitu ya. Mungkin bisa pakai food truck gitu ya. Unik juga ya jadi. Ya boleh. Ya menarik ya. Jadi gimana food truck ini jadi bisa menjadi solusi ya. Kalau dulu orang berpikir tentang mendirikan usaha itu harus ada tempatnya ya kan. Kita harus sewa tempat apa dan sebagainya dalam kan ada kalau bicara tentang marketing ini kan ada produk, price, place, people, promotion dan sebagainya. Ini place ini jadinya pakai food truck ini tadi di rupanya nih, gitu kan gitu. Kita bisa bawa keliling kemana-mana, jualan dan sebagainya ya. Cuman ya nggak bisa ngawur juga berjualan, ada aturannya tempatnya kan gitu ya. Kalau semama sudah sempet safari tour gitu untuk food trucknya. Kalau bareng-bareng pernah sih, kalau Surabaya sudah. Sampai kemana aja itu? Kalau luar kota kita pernah sampai Banyuwangi sama sampai Jember. Kemudian itu ada acara brand suatu rokok, memang ada road trip. Dan dia ngambil food trucknya semuanya dari Surabaya. Jadi kita berangkat ke sana. Bareng-bareng. Ini total anggota berapa? Total anggota sampai sekarang ada 9. 9. Itu berangkat bareng-bareng tuh. Berangkat bareng-bareng. Terus mereka sediakan tempat untuk berhenti berjualan gitu. Benar. Dari yang mengadakan event itu dia udah nyiapin semuanya. Jadi kita tinggal bawa unit aja ke sana sama jualan. Berapa tempat berhenti itu? Kemarin cuma di Jember sama lanjut Banyuwangi. Sama Malang, Jadi Malang, Jember, Banyuwangi. Oh, 3 tempat ya? Iya, 3 tempat. Nah, jadi kan bisa maksudnya memotivasi di daerah-daerah itu untuk mengikuti juga ya? Iya, bisa. Kalau dari Bro Tommy sendiri, awal kepikirannya sampai ke... Nah ini kan agak beda, karena mengambil misalnya mungkin brand ambassador lah ya, mungkin apa ya, atas nama IWB. Kan, dia kan terkenalnya di otomotif gitu loh. Maksudnya Iwan Banaran ya kan. Terkenalnya di otomotif, kemudian dipakai, kok nekat banget ngambil untuk dipakai untuk di food truck, untuk jualan kopi malam gitu, atau minuman bar gitu. Kenapa? Itu sebetulnya awalnya udah data dari tahun 2019 sebelum pandemi kayaknya. Kita udah ngobrol mau bikin sebangsa coffee shop plus resto, plus mungkin ada vape-nya juga. Paper shop-nya. Teman yang sekarang terwujud baru barnya. Nah, dari situ udah kita ngobrol, udah fix, ternyata tahun 2020 pandemi itu. Iya, pandemi bla bla bla. Akhirnya terus untuk sekarang ya kita ya udah kita coba untuk food truck aja dulu. Jadi hitungannya mungkin alasannya sama kayak Bro Rizky juga. Kenapa kok kita milih food truck? Soalnya kan kita perekonomian kan juga masih belum stabil juga kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau seandainya ada apa-apa kita masih ada lah. Aman, titik amannya masih ada. Lebih aman ya maksudnya ya. Ketimbang harus sewa tempat apa dan sebagainya ya. Betul ya. Oke, mungkin sama Chef Vida itu dulu waktunya. Terima kasih banyak. Jadi Chef Vida ini kebetulan juga alumni SAS ya. Tahun berapa dulu, Chef? 2004 ya? Tahun 2000. Iya. Oke, terus sebelum di Abu Dhabi kemarin di Double Tree ya? Sempat ya? Terakhir Double Tree dan Grand Davam terakhir. Oh, sempat di Grand Davam juga? Surabaya ya? Sempat di Grand Davam. So, akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Oke. Jadi Chef Vida ini yang akhirnya mengenalkan atau mempertemukan dengan teman-teman mempertemukan atau mengenalkan dengan teman-teman food truck gitu loh. Karena saya tahu di sosial medianya Chef Vida kan aktif gitu loh untuk di food truck gitu. Saya ingin bahas tentang food truck nih. Kayaknya menarik gitu loh buat saya pikir gitu. Kayaknya menarik.
Apalagi teman-teman kan mungkin berpikir banyak yang pingin mendirikan food truck tapi nggak ada pengetahuan untuk ke situ gitu loh maksudnya kan. Gimana sih kalau mau membuat food truck itu apa dan sebagainya. Semoga apa yang kita mau obrolin di sini bermanfaat buat teman-teman sekalian gitu loh ya. Ya kan. Jadi kalau untuk perizinan khusus juga nggak ada. Ya, belum ada. Ya. Secara khusus ya semoga ya maksudnya nggak sampai kebuka malah ya. Yang penting bukan masalahnya. Yang penting UMKM-nya diurus jalan gitu ya. Gitu aja udah bisa. Oke. Jadi jangan maksudnya regulasinya jangan jadi diperumit gitu loh maksudnya teman-teman ini. Amin. Ya simpel-simpel ini gini aja kan udah senang teman-teman ya. Jadi lebih praktis buat teman-teman untuk mendapatkan rezeki untuk usaha pada sebagainya gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi kalau regulasinya terlalu ditambah lagi berbeli itu, aduh tambah susah lagi teman-teman ini wirausaha ini. Kasian yang jual tahu bulat Pak kalau ada regulasinya. Sama-sama pakai mobil kan. Iya benar. Kasian ya sudah ngurus regulasi. Itu udah cari jauh dari Jawa Barat itu malah kan ini ya. Ya. Mana tiap jalan teriak-teriak kan. Oke, itu aja mungkin obrolan kita ya. Simple tapi yang penting semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang melihat video ini ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat video ini ada di YouTube, di TikTok ya, di Instagram SAS juga ada, kemudian di Facebook juga ada, dari semua sosial media ada, sampai snack video pun ada ya. Oke, itu aja obrolan kita. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi Bro Tommy dan Bro Rizky, Chef Ida, terima kasih waktunya Chef. Ya, udah nyempetin waktunya melalui online sampean ya, jauh-jauh. Kapan pulang, Chef? Insya Allah September, Pak. September ya. Oke, ditunggu kapan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita buat podcast bahas sesuatu ya apalagi yang menarik ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga menjadi inspirasi yang positif buat teman-teman. Mungkin ada saran atau masukan dari teman-teman ini untuk apa yang ada di menyaksikan video ini, mungkin kalau mau mendirikan food truck apa dan sebagainya, apa mungkin yang senior dulu ya. Tipsnya sih kalau bisa mulai dari pemilihan mobil, unitnya yang mau dipakai, kalau bisa yang spesius jadi yang ada ruang buat gerak, kemudian wajib ada apar. Karena kan kita pasti nggak jauh dari api, listrik, gas ya. Harus wajib ada apar. Terus kemudian branding mobilnya juga harus diperhatikan. Kemudian produk yang dijual juga harus bisa kalau bisa mencakup semua kalangan, jadi nggak cuma kalangan tertentu aja. Karena kan kita pasti bakal pindah-pindah nih eventnya. Kadang bahkan dipanggil untuk event-event private nih. Jadi kita punya produknya harus proper lah kalau saya bilang. Itu aja sih. Maksudnya mudah dibawa, nggak keribetan gitu nggak ya? Ribet. Jangan misalkan nih kita bikin food truck tapi misalkan masakannya yang terlalu ribet-ribet. Itu pasti bakal ngeribetin diri kita sendiri sih. Iya. Kalau dari tambahan aja sih. Ya. Mau kerja keras sama nggak ada gengsi, itu aja sih. Oke. Itu wajib ya itu ya memang ya. Jadi sebetulnya kalau bicara gengsi justru kita bisa menunjukkan sesuatu dengan jualan food truck itu kan kita punya gengsi sendiri loh, kayaknya kan wah ini aku bisa jualan melalui food truck nih ya, gitu kan. Tapi kalau pas Kadang kena teman-teman hujan dan lain sebagainya itu iya. kadang Siap kan menerima risikonya ya. risikonya kayak gitu. Kadang kan wah males nih ini nunggu waktunya hujan dan lain sebagainya. Kayak gitu juga sih itu. Banyak sih yang kalau saya bilang sih mumpung masih muda, masih ada pengalaman, masih banyak pengalaman, mending dimulai sekarang. Iya. Jadi jatah gagalnya dihabisin sekarang dulu gitu. Jadi besok kalau misalkan ya insya Allah kalau misalkan nih kedepannya bagus kan bisa buka cabang, bisa buka resto, bisa buka coffee shop gitu. Betul, ya. Istilahnya dari langkah awalnya dulu. Toh resikonya kan minim, modalnya juga nggak segede-gede banget dengan modal mobil doang. Nah istilahnya bisa dimulai sama siapapun lah kalau saya bilang. Tinggal jangan nyerah itu tadi, jangan gengsi itu tadi. Nah itu jadi ya siapapun bisa ya maksudnya. Maksudnya untuk wirausaha itu juga usahanya nggak gede-gede banget. Benar. Gitu ya. Benar. Oke, itu aja. Sampai di sini dulu obrolan kita ya.
Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Nanti kita mungkin ada bisa keliling ya bareng, kita sambil kita wawancara, ngobrol-ngobrol lagi berikutnya ya. Boleh. Oke, terima kasih semuanya. Salam sukses.